Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami OSIS SMP IT Istiqomah di program terbaru kami yaitu Istiqomah Expert, di mana kami akan membahas minat dan bakat serta kelebihan murid-murid SMP IT Istiqomah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bagus. Saya di OSIS menjabat sebagai Ketua Seksi Sains, dan tentunya hari ini saya ditemani oleh salah satu rekan saya yaitu Fazel. Mungkin Fazel silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Fazel. Saya di OSIS sebagai anggota Seksi Kesenian dan Olahraga. Oke, mungkin cukup perkenalannya. Sekarang kita akan langsung masuk ke topik utama kita. Fazel, setahu saya Fazel ini punya kesenangan sendiri dalam bidang panahan ya. Iya, untuk saat ini saya lagi minat di bidang panahan. Kira-kira apa sih yang bikin Fazel itu minat sama panahan? Awalnya saya dikasih tahu sama teman saya nyoba ngati-ngati, ikut beberapa kejuaraan dan mendapatkan beberapa juara, dan sekarang saya lagi nunggu untuk seleksi Porprov, Kejurprov, Popda sama Kejurnas. Berarti luar biasa ya, Fazel ini pernah menjuarai kejuaraan panahan ya. Nah, Lalu kejuaraan apa aja yang pernah Fazel menangi gitu? untuk kejuaraan kemarin saya dapat di Piala Gubernur sama Kejurprov. Untuk di Piala Gubernur saya dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, sama di Kejurprov 2 emas. Luar biasa sekali ya, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Berbeda. Bagi teman-teman semua yang ingin nemuin Fazel, silahkan masuk ke SMPT Istiqomah. Kita balik ke topik utama kita. Lalu apa sih, maksudnya siapa atlet panahan yang menjadi panutan Fazel hingga bisa menjadi atlet seperti Fazel? Ada atlet panutan saya, Max Closer. Dia nembak di jarak 50 dan dia disebut sebagai Mr. Perfect. Baik. Kalau Fazel sendiri suka memanah di jarak berapa? Untuk saya memanah di jarak 50 meter. Terus Fazel, latihannya itu berapa lama dan biasanya di mana? Kalau untuk latihan saya untuk sehari kadang 3-4 jam. Kalau latihannya di lapangan Focus One X Archery di MT Ronda Dalam. Berarti cukup lama ya, 3 sampai 4 jam ya, hingga akhirnya alhamdulillah Fazel menjadi atlet panahan Istiqomah insyaallah. Ngomong-ngomong kembali nih ya, tentang panahan, pastinya kita semua ingin tahu apa sih tips dan triknya dan bagaimana langkah dasar dalam memanah itu. Nah, untuk langkah dasar memanah, yang pertama stance, sikat berdirinya. Yang kedua knocking arrow, pasang arrow. Yang ketiga setup, keempat draw, kelima anchor, dan keenam, dan keenamnya bidik, fokus sampai sabar, harus dikuning terus sampai rilis. Dengan rilis harus juga sabar dan sempurna. Jadi pokoknya intinya harus sabar dan fokus ya. Mas Coli adalah salah satu aset Istiqomah yang sangat luar biasa. Semoga bisa bertahan ya sampai nanti menjadi atlet yang profesional. Amin. Untuk Bagus nih, ku dengar dulu pernah ikut ekskul tahfiz ya? Ya, kalau saya dulu memang pernah ikut ekskul tahfiz. Karena memang saya itu minatnya di tahfiz. Dan itu juga target saya, juga kewajiban saya, Fazel dan kita semua sebagai seorang muslim untuk wajib dalam mempelajari tahfiz. Oke. Nah, untuk Bagus sendiri udah berapa juz hafalannya? Saya sendiri sudah hafal 15 juz ya. Saat ini saya sudah menghafal di juz ke-12. Kamu mulai menghafal dari kelas berapa? Saya mulai menghafal dari kapan ya? Dari SD dulu pas masih kecil. Masih pelan-pelan satu ayat demi satu ayat sampai alhamdulillah akhirnya sekarang. Oke. Semoga istiqomah. Amin. Dari berapa surah yang Bagus kamu hafalin nih? Surah apa yang paling sulit? Surah yang paling sulit menurut saya Juz 29 sih ya, surah Al-Jin. Ya. Itu suratnya cukup sulit karena dia mempunyai awal ayat yang hampir mirip. Jadi perlu lebih fokus dan lebih teliti lagi dalam menghafal di surah itu. Gus, ada nggak sih penghafal Al-Quran yang kamu panutin sekarang? Penghafal Al-Quran yang saya sukai ya sekarang. Iya.
atau qori ya sebutannya namanya. Ada namanya qori Syekh Ahmad Al-Nufais. Dia itu Syekh qori dari Kuwait, dan dia emang pembawaan bacaannya emang tenang, bagus, suaranya juga bagus, jadi enak tuh didengarkan. Oke. Nah, kalau untuk tips and trick untuk bisa menghafal Quran sampai 15 juz gimana sih? Tips and triknya ya, menurut saya ya, karena mungkin ada orang yang lebih paham lagi tentang pembahasan ini. Oke. Ya harus pelan-pelan dalam menghafal Quran itu, tidak ada yang instan. Jadi satu demi satu ayat pelan-pelan aja dulu. Kita harus istiqomah, itu yang penting, istiqomah. Dan tidak bisa instan, tidak bisa langsung menghafal Quran itu. Ya memang kadang kan mood kita macam-macam ya, kadang bagus, kadang mood kita juga jelek. Nah, menghafal Quran itu moodnya harus bagus. Kalau misalnya bosen, capek, lelah, itu istirahat aja, nggak usah hafalan dulu, nanti hafalannya lupa, nggak masuk, udah capek-capek hafalan, stres nanti malah marah. Ya. Jadi memang ya itu harus pelan-pelan dan harus sabar, harus moodnya harus bagus, seperti itulah. Itu menurut saya seperti itu. Oke. Wah, mantap nih, bagus nih, sudah hafal 15 juz, suaranya apalagi udah bagus banget. Nah, selain tahfiz, Bagus minat sama kegiatan apa aja sih? Selain tahfiz, saya ada minat sama kegiatan membaca buku, kegiatan literasi. Selain menghafal Quran, saya juga minat di membaca buku ya. Karena buku kan emang jendela dunia ya. Jadi kita harus perlu membaca buku. Gitu. Untuk kamu nih, judul buku yang kamu sukai apa? Judul buku yang saya sukai? Ada buku yang saya sukai. Namanya The Great Salafus Saleh. Jadi buku itu menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu dan para sahabat terdahulu, yang tentunya pasti ada pelajaran yang dapat dipetik dan diambil darinya gitu. Jadi dan bisa diambil pelajarannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, agar menjadi manusia yang lebih baik. Oh gitu ya. Cara supaya tahu kita bisa berbakat di bidang tertentu menurut Kak Bagus gimana sih? Bagus. Cara supaya kita bisa berbakat di bidang tertentu, yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Kita harus cari tahu sendiri apa sih minat dan bakat kita. Lalu kalau sudah tahu, misalnya kita suka di panahan seperti Fazel, harus dilatih. Biasanya kalau habis minat tuh biasanya ada cita-cita. Aku suka panahan, aku pengen jadi atlet panahan ya. Makanya harus dilatih biar benar-benar cita-cita itu tercapai. Ketiga dan yang paling penting adalah konsisten. Harus continue, harus istiqomah. Jadi harus konsisten biar benar-benar tercapai. Nggak bisa langsung kan, harus pelan-pelan kan. Seperti Fazel kalau latihan panahan pasti pelan-pelan kan. Ya. Jadi itu yang paling penting sih menurut saya. Nah, kalau menurut Fazel sendiri gimana? Kalau menurut aku sih harus selalu ingin tahu dalam hal yang positif dan mencoba hal-hal baru agar kita mendapatkan pengalaman baru dan bisa mendapatkan bakat apa yang kita kuasai. Itu dari aku sih. Oke, jadi kesimpulannya ya harus mengenali diri sendiri, harus ada rasa ingin tahu ya, dan dilatih juga konsisten. Baik, maka sekiranya episode hari ini cukup sampai di sini. Namun seperti biasa, aku akan membacakan satu quotes dari Bambang Pamungkas yang isinya, akan selalu ada jalan menuju ke sebuah kesuksesan pada siapapun selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki. Sekian podcast kita untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Fazel. Saya Bagus. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Siswa SMP Istiqomah Cerdas Berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.